Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa latajidannahum ahrasan nasi 'ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, seiring turunnya hujan pagi kini di Pariaman, di Surawawa, Allah juga memberikan nikmat yang lain yang begitu banyak, tidak mungkin kita hitung, mulai Jagolalo sampai kini. Alhamdulillah, itulah cara kita bersyukur kepada Allah dengan memujinya, dengan mengucapkan Alhamdulillah dan mengamalkan sadanya nikmat Allah, memanfaatkan untuk yang ia ridhoi. Dan Alhamdulillah juga sampai kajian tafsir kita subuh Surah Al-Baqarah ayat 96. Berarti lah 96 lo kita hafal insyaallah Surah Al-Baqarah. Kemudian kita berkirim salam selawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak. Jadi Al-Quran, wa latajidanna, wa dan la, sungguh tajidanna. Asalnya tajidu diberi nun taukid. Tajidu engkau memperoleh, dan sungguh engkau memperoleh, mendapati, dikasih nun taukid, nun untuk penekanan, dan sungguh berarti dan sungguh-sungguh engkau mendapati atau menemukan hum mereka. Ahrasa dari kata harasun, lebih rakus, lebih tamak. An-nasi, manusia. Jadi manusia yang lebih rakus, yang lebih mementingkan ala hayatin, atas hayatin, kehidupan. Jadi mereka lebih mementingkan kehidupan, urusan dunia. Wa minal ladzina asyraku, wa dan min dari alladzina, orang-orang yang asyraku. Begitu juga orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang berlaku syirik. Yawaddu, wadda yawaddu, dia ingin ahaduhum, siapa dianya, salah seorang atau orang di antara mereka. Ahadu itu satu hum dari mereka, berarti sebagian, tidak sadonyo. Ahaduhum, masing-masing mereka, pribadi mereka, ingin lau sekiranya yu'ammaru, ammara yu'ammiru. Kalau yu'ammaru berarti fiilnya fiil pasif, kata kerja pasif, diberi umur. Lau yu'ammar, diberi umur atau minta umur, alfa, 1000 sanah, tahun, 1000 tahun. Inginnya usianya hidup 1000 tahun di dunia. Wama, dan
wa dan ma tiadalah manafi huwa dia itu ahaduhum itu bimuzahzihi dengan muzahzihi ib'ad artinya menjauh. Jadi semakin lama hidup bukan berarti semakin menjauh minal azab dari azab, mendapatkan siksa. Ayyu ammar diberi umur yang panjang. Jadi diberi umur yang panjang tidak berarti menjauhkan diri mereka dari siksaan. Wallahu dan Allah basirun maha melihat bima bi dengan ma apa-apa ya'maluna mereka lakukan. Baik, ini lanjutan dari masih berkenaan dengan Yahudi. Allah mengatakan qauluhu ta'ala, Allah mengatakan, Imam Qurtubi mengatakan wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin, sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka itu adalah orang-orang yang lebih rakus dengan kehidupan di dunia, yakni al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi kalau dapat urusan dunia kau selesai, padahal sebelumnya ini mengatakan di akhirat ini lah adalah jatah, yakinnya masuk sarugo lah do tampeknya di sarugo. Nah, kini di dunia pun setamak-tamaknya ingin lo dapatkan di dunia. Begitu juga dengan wa minal ladzina asyraku, begitu juga orang-orang yang musyrik. Kalau orang musyrik inyo tamak akan dunia, khususnya dulu musyrik Quraisy ya, orang yang pagan yang menyembah patung, menyembah berhala, inyo rakus terhadap dunia, pikirannya bahwa dunia hidup di dunia nan sanang, wajar sebab inyo nak mengakui hari berbangkit. Ya nak percaya inyo bisa ada kehidupan setelah kematian, tentu inyo ingin bah hidup tarikh di dunia dan mendapatkan sebanyak-banyaknya harta di dunia. Itu orang musyrik. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kitab turun kepadanya, lah ada wahyu turun mengatakan ada hidup setelah kematian, hidup yang selamanya. Bahkan dia percaya kan, ketika hidup bisa nyolah ada jatahnya di sarugo. Jadi kalau orang yang diberi kitab masih tamak kepada dunia, masih sebab dunia itu dana yadnu artinya rendah, nyo akan habis. Berarti nyo pentingkan dunia, bahasa betang, inyo beli akhirat dengan dunia. Berarti nyo habiskan di dunia kau untuk membeli akhirat. Dialah nak dapat akhirat nanti dunia habis. Itu yang dilakukan oleh orang yang Yahudi. Jadi wala tajidannahum ahrasan nas, mereka akan berlomba mendapati kehidupan di dunia. Dan begitu juga dengan orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang musyrik inyo rakus dunia, inyo tamak dunia, pikirannya sanang di dunia saja. Karena inyo tidak percaya hari berbangkit. Tapi orang Yahudi diberi oleh Allah kitab bahwa disebutkan dalam kitabnya akan ada hidup setelah mati. Tapi masih juga dunia yang nyakaja. Jadi seolah-olah iko sindiran untuk kita. Kita pun diajar di Allah Al-Quran, maka orientasinya orientasi itu yang perlu, itulah membedakan kita dengan orang beriman dengan yang tidak beriman. Orang beriman ia dunianya jadikan balawun ilal akhirat, sebagai jembatan. Makanya termasuk ayat kita kerajaan pagi, jangan sampai dulu pernah kita ingat, jangan sampai amalan akhirat tapi tujuannya dunia. Aku yang khawatir bungkuihnya lagi ke bungkuih ibadah, tapi ternyata isinya dunia aja lah. Tapi walaupun itu diberi oleh Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagian di dunia. Ya berarti bukan dunia tujuannya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Yang disuruh oleh Allah, carilah apa saja yang berkaitan dengan akhirat.
Wala tansa berarti jangan lupa. Kalau jangan lupa berarti kan bukan tujuan utama. Tujuan utamanya akhirat. Maka ketika kita kajian ta'lim pun tujuannya akhirat, bukan semata-mata dunia. Jangan sampai ibadah kita hanya untuk dunia saja, rugi ya Pak. Yawaddu ahaduhum law yu'ammar. Mereka ingin hidup 1000 tahun. Supaya apa? Supaya dia tidak mati-matinya, banyak amalan. Kalau banyak amalan tujuannya kan lah mantala khairun nasi mantala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah siapa yang panjang usianya, banyak amalnya. Tapi kalau tujuannya itu tidak masalah. Tapi apa tujuannya? Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adab. Tujuannya umumnya panjang supaya nak mati, supaya nak kena siksa. Karena yalah tahu orang Yahudi perbuatan yang buruk akan disiksa oleh Allah. Jadi menghindari siksaan, umumnya pinta umumnya panjang bukan untuk memperbanyak amal, tapi untuk menghindari siksaan. Bimuzahzihi at-tab'id atau al-ib'ad itu maknanya. Al-ib'adu wa tanhiyah itu makna bimuzahzaha yuzahzihu. Jadi tujuan ini panjang umur, minta panjang umur, ingin panjang umur, ingin hidup 1000 tahun. 1000 itu kan bisa jadi memang maknanya angko, tapi maknanya panjang umur. Kalau standar kita 63, Pak, ingin 100 misalnya. Ya kan melebihi standar, itu maksud 1000. Bukan berarti kalau kini itu tidak dulu orang yang hidup 1000 tahun. Tapi kalau dulu kan memang ada. Zaman Nabi Nuh umur panjang-panjang. Nabi Nuh dakwah 500 tahun, usianya 1000 tahunan. Nah, jadi ingin panjang umur bukan ingin banyak amal. Nah, itu yang susah. Makanya waktu itu pernah cerita aja tentang ada seorang profesor di UIN Imam Bonjol Padang yang ingin hidup ya Allah umur sampai 100 tahun ya Allah. Bakoknya doa model itu, doanya supaya Allah bisa mendoakan taruh orang tua. Jadi mendoakan orang tuanya. Jadi kalau lama panjang umur didoakan taruh orang tua. Karena model itulah mungkin ketika lama meninggal orang tuanya. Nah, ada amalan yang lain kecuali doa anak yang soleh. Nah, jadinya ingin jadi anak yang soleh yang terus mendoakan orang tuanya. Kalau ini meninggal, terhentilah doa untuk orang tuanya. Nah, itu doa. Berarti kan doanya bukan yang diingin seperti yang diinginkan oleh orang Yahudi, panjang usia karena ingin apa? Bimuzahzihi minal azab. Ingin menjauhi siksaan saja. Nah, jadi kalau tujuannya khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu, panjang umur untuk banyak berbuat baik. Tentu itu lebih baik, walaupun patang logikanya kan kalau kita lah tahu pasti dapat fasilitas, misalnya di Jakarta dulu disediakan rumah, transportasi disediakan, selama di sini pun disediakan, sampai ke bandara pun diantar, kira-kira dapat ni nama dapat, muah, mudah itu lagi kira, insya Allah masuk surgonya levelnya hebat loh, terus meninggal tidak sakit loh, kira-kira gini meninggal cepet lah. Kan tiba di itu pertanyaannya kan susah aja kan, kok dijual berkoyo bayo cepet tiba baga. Nah begitulah orang Yahudi dahulu. Jadi ingin dapat serunya dunia akhirat nyo pasti dapat. Di dunia pun nyo tamak. Bahkan tamaknya inginkan dunia panjang usia sampai 1000 tahun. Jadi kalau doa panjang usia boleh asalkan inginkan kebaikan. Karena Nabi mengajarkan man tala umruhu wa hasuna amalu. Siapa yang sebaik-baik manusia panjang usia banyak amal. Jangan sampai doa panjang umurnya, tapi
tujuannya supaya tidak dapat siksaan. Ada orang itu ada buktinya itu diinginkan Allah. Orang Yahudi, kalau orang musyrik ingin panjang umur karenanya apa? Karenanya tidak meyakini adanya hidup setelah mati. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah basir, Allah maha melihat. Kalau Allah maha melihat, maka kesempatan kita untuk berbuat dosa semakin menipis. Ya Allah mencari kecuali tidak ada malu. Kalau orang tidak punya malu, kata Allah pun fasna ma syi'ta. Fa in lam tastahi, kalau tidak malu tidak ada, maka perbuatlah sekehendak hati. Subuh petang, karena ada kajian fikih ya, di Masjid Jati ada yang bertanya, Ustaz, boleh tidak mandi tanpa basahan, tanpa sampiang? Sampiangan. Terus bertanya balik, kira-kira Nabi mandinya pakai basahan atau pakai sampiang? Kan tidak mungkin lo bertanya sahabat dulu nak istri Nabi Aisyah atau Maimunah, apa Nabi mandi? Kan tabu tu tak menanya tata cara mandi orang gitu. Yang ditanya Nabi lah gitu. Tentu tak mungkin rasanya pertanyaan itu ada pun mungkin orang-orang tertentu lah yang bisa bertanya pada itu. Makanya yang ada adalah tidak boleh nampak aurat sama orang banyak. Iya kan? Itu jelas. Itu hukumnya menutup aurat di tempat orang ramai mandi, di tempat pemandian umum, minimal aurat tertutup. Jangan sampai terbuka. Itulah jelas. Kalau awak seorang maka tentu tidak ba'an Nabi, itu tidak mungkin ditanya ba'an Nabi. Maka Nabi mengatakan dalam riwayat lain, fallahu ahaq, Allah itulah yang lebih pantas kita malu kepadanya. Jadi melatih malu dengan Allah. Ketika Allah malu, ketika berbuat salah, malu akan Allah, Allah maha nampak. Maka kita akan tetap terus menutup aurat walaupun dalam keadaan sendiri. Jadi menggunakan filter malu. Kalau lawak malu, kita tidak akan melakukan. Dari apa? Wallahu basirun. Allah maha melihat. Kalau Allah maha melihat, mau sendiri, mau sama-sama, mau nak ada orang, nak nampak ada orang, bima ya'maluna, dengan apa yang mereka lakukan. Jadi Allah melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang yang musyrik. Jadi maksudnya panjang umur supaya apa? Akibat dari kelakuannya itu tidak segera terima habis salah di akhirat. Jadi tujuan panjang umur, ingin hidup 1000 tahun, ternyata orang Yahudi, orang musyrik ingin lepas dari siksaan. Jadi bagi kita yang bisa diambil dari ayat itu, yang bisa kita ambil adalah jangan sampai kebutuhan kita terhadap dunia yang kita cari di dunia melebihi dari persiapan kita untuk akhirat. Orang Yahudinya tamak dengan dunia, orang musyrik tamak dengan dunia. Kalau yang Yahudi diturunkan kitab kepadanya, tahunya hidup sesudah mati, tapi tetap masih mendahulukan dunia. Orang musyrik heboh di dunia, sibuk dengan dunia, sebabnya tidak yakin akan ada hari akhirat. Nah, kita orang yang beriman sudah diberikan oleh Allah melalui Rasulullah dunia qabalagun ilal akhirah. Kita memang butuh dunia ini, tapi untuk apa butuhnya? Untuk kebutuhan yang lebih besar di akhirat. Allah menyuruh carilah fi ma'atakallah, apa yang Allah sudah beri. Untuk apa? Untuk kampung akhirat, bekal di akhirat. Jadi dunia, sibuk di dunia, untuk apa? Menyibukkan diri mencari bekal di akhirat. Nanka dibawa wala tansa nasibaka, tapi jangan lupa. Berarti jangan lupa itu hanya tambahan, catatan, bukan hal yang utama. Kalaulah tabaliak, itulah susah. Itu yang diinginkan Allah melalui ayat 96 ke
orang Yahudi tabaliyah dia. Ingin hidup 1000 tahun lamanya, berarti ingin lama hidup. Kalau ingin hidupnya, kopi yang kedua, ingin hidup lama, panjang usia untuk kebaikan, nah masalah. Karena itu Nabi yang mengatakan sebaik-baik manusia adalah panjang usianya, banyak amalnya. Tapi orang Yahudi, orang-orang musyrik ingin panjang usia, ingin apa? Ingin menjauh dari siksaan. Kok dapat semakin panjang mereka nak disiksa adalah minimal nak disiksa di kubur, karena semakin panjang usia. Tapi bagaimanapun ajal akan tetap ada. Ini hanya yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasana. Mereka ingin seorang di antara mereka ingin berumur 1000 tahun. Tujuannya bukan untuk kebaikan, tapi punya untuk menghindari siksaan, azab kubur, azab di akhirat. Wallahu basirum bima ya'malun. Poin yang ketiganya yang juga menjadi pegangan dewa, Allah Maha melihat. Kalau Allah Maha melihat, pasti Allah khabirun. Allah akan menyampaikan nanti apa yang hasil penglihatannya. Allah mencegah kita ibadah, maka besok akan dicalian juga ibadah kalian. Ikut nilainya. Kalau mudah itu kita pasti akan melakukan yang terbaik. Kalau dalam kajian tasawuf ada namanya muraqabah. Muraqabah kok Allah melihat awak. Nah, kalau Allah mencari awak secara halus di mana saja Allah ngintip. Bahasanya muraqabah, ngintip. Intip itu berarti hal-hal yang tidak awak sadari diketahui oleh Allah. Kalau model itu kita akan pasti menjaga ya'maluna, amal-amal kita akan jaga. Semoga nasa ini bermanfaat. 3 poin dari surah Al-Baqarah ayat 96. Yang pertama tentang waspada dunia, semakin tuanya semakin berhias, terpedaya wadanya. Jangan sampai begitu tamak dengan dunia. Kita sibuk mengumpulkan harta, wala tajma' minal mali. Kita janganlah engkau mengumpulkan harta, wala tadri liman tajma'. Tapi engkau tidak tahu sebenarnya yang dikumpul piti-piti yang banyak kita kumpulkan untuk siapa. Jangan kita mengumpulkan saja tapi tidak ada mendapatkan manfaat. Ketika itu lama meninggal orang berabik je harta, awak tidak dapat sama sekali. Jangan sampai terlalu rakus dengan dunia seperti orang-orang yang Yahudi, padahal inilah turun kitab kepadanya, wahyu diturunkan kepadanya. Orang-orang musyrik, ialah orang-orang musyrik harap rakus dunianya, nak yakin akan ada hari berbalas, hari kiamat, hari akhir. Yang kedua, ingin hidup 1000 tahun, berarti ingin umur panjang. Tak masalah dengan umur panjang, berdoalah asalkan umur panjang banyak kebaikan. Karena sebaik-baik manusia panjang umurnya, banyak amalnya. Tetapi orang Yahudi, orang musyrik ingin panjang umur untuk menghindari siksaan. Naudzubillah. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan semuanya. Di akhir kajian kita memohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah wafat, ya Allah, ampuni dosa mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum, rahmati mereka. Hindarkan azab kubur, azab neraka. Pertemukan kami dengan mereka di surga Firdaus kelak, ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum, ampuni dosa mereka, ya Allah. Sehatkan mereka, panjangkan usia mereka dalam kebaikan, ya Allah. Husnul khatimah. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ya Allah, bagi yang berwakaf di surau awak, ya Allah,
panjangkan usianya dalam kebaikan, balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.